Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah mantan jodohmu sementara ia sudah tidak mencintaimu? Ya, ada mantan yang berpisah atau meminta berpisah atau memaksa berpisah karena membenci. Ya, ada juga yang memaksa berpisah karena sudah ada orang ketiga. Dan yang paling banyak, mantan mengajak berpisah karena mengatakan sudah tidak memiliki rasa cinta atau sudah kehilangan rasa kepada kita, ya. Kalau dulu itu ketemu itu rasanya gemetar, akan ketemu rasanya bergetar, deg-degan, dan seterusnya. Sekarang rasa itu sudah hilang, ya. Tidak tahu rasa itu pergi kemana, tetapi dia sudah tidak merasakan lagi sensasi layaknya orang yang mencintai. Maka kemudian mantan memaksa untuk berpisah, untuk mencari cintanya yang baru, untuk menemukan cinta yang dia impikan. Kita masih mencintainya, sangat mencintainya, berharap dia kembali. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah mantan jodoh kita? Ya, apakah mungkin dia kembali kepada kita sementara dia sudah tidak punya rasa tadi, sudah tidak ada getaran-getaran cinta apapun, ya, sudah tidak ada rasa cemburu lagi. Jadi kalau orang mencintai, misal dia melihat kita dekat dengan orang lain, atau didekati oleh orang lain, atau disukai oleh orang lain, maka dia akan merasa cemburu. Nah, ini rasa itu betul-betul sudah tidak ada di dalam hati mantan. Sekuat apapun kita berusaha untuk membuat dia cemburu, untuk menyadarkan dia bahwa dia masih mencintai kita, ternyata dia tetap dingin, tetap tidak memberikan respon apapun, dan tidak pernah peduli. Nah, jadi apakah mantan jodoh kita? Sebelum kita jawab lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, di dunia ini orang berpasangan menikah. Banyak yang menikah karena cinta. Banyak yang menikah karena terpaksa. Banyak pula yang menikah tanpa adanya rasa cinta. Kok bisa? Banyak, ya. Misal usia terlanjur 35 tahun. Orang tua sehari 50 kali bertanya, kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Akhirnya kita pusing, ya, dengan pertanyaan orang tua, dan kita pasrahkan kepada orang tua untuk mencarikan jodoh. Orang tua carikan, ya sudahlah, kemudian menikah. Menikah tanpa ada rasa cinta. Orang yang menikah dengan rasa cinta,
berujung pada perpisahan atau perceraian? Ada atau tidak? Banyak. Padahal diawali dengan rasa cinta, berujung dengan kebencian, berujung dengan perpisahan, berujung dengan hilangnya rasa. Ada orang yang kemudian menjalani pernikahannya tanpa ada rasa cinta di awalnya. Kemudian dia belajar. Muncul rasa sayang, muncul rasa membutuhkan, muncul rasa cemburu. Lambat laun dia memahami, dia mencintai. Walaupun ada juga orang yang menjalani pernikahan tanpa ada rasa cinta, seperti berteman, bersahabat, tapi saling membutuhkan selalu, sehingga mereka bisa terus bertahan bersama hingga usia tua. Orang-orang tua kita, zaman simbah-simbah kita dulu, justru mayoritas menikah tanpa diawali dengan rasa cinta. Pernikahan dari perjodohan antar orang tua. Dan mereka bisa bertahan, mempertahankan pernikahannya sampai punya anak, cucu, dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya, ketika mantan sekarang sudah tidak mencintai kita lagi, apakah kita bisa menikah dengan seseorang yang tidak mencintai kita? Jawabannya bisa. Apakah mantan yang pernah mengkhianati kita masih mau kembali kepada kita? Banyak. Orang yang mengkhianati justru minta kembali duluan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya agar mantan ini menjadi jodoh kita tergantung kepada doa-doa kita. Sekuat apa kita berusaha terus berdoa agar mantan kembali kepada kita, sebesar itu pula lah peluang dia menjadi jodoh kita lagi. Kenapa jodoh kita lagi? Nah, kalau mereka bercerai, menikah 3 tahun, kemudian bercerai, artinya jodohnya 3 tahun kan? Bisa tidak kembali? Bisa. Mereka rujuk kembali. Nah, kita tidak tahu. Setelah rujuk itu, jodohnya akan bertahan berapa lama. Nah, jadi apakah mantan ini akan menjadi jodoh kita setahun, 3 tahun, 5 tahun, selamanya? Tergantung kepada seberapa kuat kita mau berdoa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a, wa la yazidu fil umuri illa albirru. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Nah, jadi selama kita masih terus berdoa, maka peluang mantan menjadi jodoh kita sangat terbuka lebar. Sejauh kita masih terus mau berusaha memperbanyak, meningkatkan doa-doa kita, semakin besar pula peluang mantan kembali berjodoh dengan kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.